Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu yubashshiral mu'minina alladhina yu'minuna bil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Apa kabar para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda sedang bahagia tika dan saat ini. Begitu juga para pekerja hijrahan yang di bawah naungan Al-Hidayah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ke-17 ini, saya coba merungkai ataupun menghurai dosa-dosa yang dapat diampunkan di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Tapi lebih-lebih di bulan suci Ramadan sekarang ini, kita akan coba khususkan ya dosa-dosa yang dapat diampunkan. Jadi setiap manusia itu pasti mengalami kesalahan. Mahalul khata'i wan nisyan, tempatnya salah, lupa dan dosa. Namun sebaik orang-orang yang pernah melakukan kesalahan adalah mereka yang memperbaiki kesalahan dan berkomitmen untuk bertaubat. Jadi wala ta'assu min rahmatillah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, sebagaimana dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallah, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa-dosa kita selagi kita tidak mahu meminta ampun kepadanya. Wa tubu ilallah, maka kembalilah kamu. Taubat itu artinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya supaya apa? Kita beruntung, tuflihun, supaya kamu beruntung. Jadi kalau kita tidak kembali kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah, bukan hanya untung, tetapi buntung kita dapat. Buntung. Buntung artinya kodong. Ya. Jadi saya akan merungkai ataupun saya akan membahas dalam bertaubat ini ada 11 amalan yang dapat menghapuskan dosa kita. Yang pertama, sholat tepat waktu. Ini boleh menghapuskan dosa kita. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini pun juga boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga, berjihad fi sabilillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qalat As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ila Allah? Ayyul amal ahabbu ilayya? Ya. Ayyul amal ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Thumma qala thumma ayyu? Qala thumma birrul walidain. Qala thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna walawish taraktuhu izadani. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjawab, salat pada waktunya. Jadi salat pada waktunya juga boleh menghapuskan dosa kita. Dan amalan yang paling utama sekali adalah salat pada waktunya. Kemudian Sayyidatina Aisyah menjawab lagi, selain itu apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Sayyidatina Aisyah bertanya lagi, apa lagi setelah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah urutan yang ketiga.
Ketika ada panggilan berjihad fisabilillah, kemudian ada orang tua yang sedang sakit, maka utamakanlah dulu untuk memelihara orang tua tersebut. Berdasarkan hadis yang lain juga, ada seorang pemuda yang datang berjumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu. Nabi SAW bertanya, adakah kamu memiliki kedua orang tua? Iya ya Rasulullah. Maka Rasul memerintahkan, pulanglah kamu, jagalah orang tuamu. Ya, sebab ternyata memang betul pemuda inilah yang selalu memandikan, ya, kemudian memberikan makan, menyiapkan pakaian untuk kedua orang tuanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat di awal waktu itu adalah jihad yang paling utama. Mengapa salat? Karena salat itu adalah imaduddin, tiang agama kita. Man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka mereka adalah telah kafir secara terang-terangan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping 3 amalan tadi, ya, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia juga boleh menghapuskan dosa-dosa kita, termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita.